Assalamualaikum Kang Haji Raskat. Kalau saya melihat yang kiriman video Kang Haji Raskat itu, ya memang itu benar juga, saya tidak menyalahkan. Cuma kalau bikin atau APK di dalam negeri, di server luar dalam negeri itu rawan, Pak. Contoh aja karung beras aja bisa diganti gitu ya, bisa disajab. Umpamanya adminnya adanya di BUMN atau mana, bisa aja rupiah mengalir ke sana sehingga terjebol gitu. Jadi kalau yang dari luar negeri itu memang adminnya sudah diberikan ke salah satu di sini, umpamanya di KPU, jadi windownya hanya KPU seperti ini, IP 182.2 dan seterusnya, country-nya di Indonesia kan. Memang APK ini atau adanya di Perancis ya, di Perancis dan itu di kota Paris gitu ya, seperti yang dilihat sama kita itu. Kalau produknya betul adalah Alibaba, tetapi di sana adanya gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini udah permanen bagus gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di potnya aja gitu ya, beberapa negara ini masih aktif pakai gitu ya. Kita lihat tuh Brazil dan sebagainya, semua dia pakai APK itu di server itu, termasuk UEFA ya, UEA itu di Dubai, negara-negara maju pakai juga dari sana, dan mereka masih pakai itu tuh. Dan IP-nya juga tersendiri-sendiri. Kalau untuk IP Indonesia berarti windownya di KPU itu tidak, ini di atas IP 103 plus sekian country Indonesia West Java ya. Jadi ini sudah permanen, artinya IP ini tidak bisa diakses oleh negara lain dan adminnya sudah di lock menjadi di Indonesia gitu ya, Pak Haji Raskat. Jadi kalau saya sih berpendapat emang kalau APK atau server dari luar negeri permanen gitu. Jadi orang sini kalau mau ngejebol-jebol harus ke sana, harus nyari orang siapa di sana kan sulit gitu. Kita lihat juga di sini ya, tuh masih aktif beberapa negara, masih aktif semua tuh, masih pakai gitu ya, termasuk Dubai, Abu Dhabi gitu ya, negara-negara maju gitu ya. Kita bisa lihat di sini tuh masih aktif mereka gitu ya, gitu. Jadi dan di sini masih TCP portnya juga masih connected itu, kayak Brazil, Belgia, semuanya, Hong Kong dan semua Jerman gitu ya, masih pakai gitu. Tuh Uni Emirat Arab aja masih connected gitu. Cuma IP-nya berbeda gitu. Jadi ibaratnya kalau dia dari pintu 9, kalau kita dari pintu 1 gitu. Jadi khusus kuncinya itu dipegang oleh KPU, dan mereka juga punya jalan sendiri-sendiri. Jadi domainnya kalau kita di KPU ID Indonesia, kalau dia domainnya di mana kamarnya gitu ya. Terus IP-nya itu pintunya 1. Kalau kita di sini, di sana. Kalau yang lain di sini, kalau kita di sini gitu. Jadi dan kuncinya itu sudah permanen diberikan kepada admin yang di Indonesia misalnya, seperti itu gitu Pak Haji. Jadi lebih aman kalau menurut saya gitu. Tapi kalau orang berpendapat lain ya sah-sah saja itu sih gitu ya. Oke, gitu aja sebagai ini urut rembug lah gitulah, urut rembug masalah ini gitu ya. Kita lihat lagi sekali lagi itu ya, kalau IP memang satu server dan satu APK gitu ya, tapi IP-nya berbeda-beda untuk window-nya itu masuk ke sana. Kalau Brazil ini IP-nya, Belgia ini IP-nya, terus ke bawah kan ada. Kita lihat lagi Iran IP-nya ini IP-nya ini. Jadi kuncinya masuknya lewat situ pintunya. Nah kalau Indonesia ini yang paling atas
103 208 202 61 country Indonesia, Jawa Barat, ya West Java dan selanjutnya. Oke, dan berikut lisensinya nanti saya liatin dia registrasinya kapan gitu ya. Seperti dilihat di sini ada, nah ini ya, ini untuk KPU registrasinya ini expire-nya tanggal 31 Januari 2025 dan registration on-nya pertama dia mendaftar itu 10 Mei 2000 tahun 2000 ini ya, servernya ini dan ini ya. Kemudian yang di sini registrasinya ini namanya ya, Organisasi Komunikasi dan Informatika Jalan ini ya, Jakarta ini dan seterusnya. Country-nya ID Indonesia. Nah, kemudian di sini nomor teleponnya yang registrasi, kemudian ini Gmail-nya, kemudian ini domainnya, domain informasinya ini ID-nya ya, namanya kpu.go.id gitu ya. Reset HTTP-nya ini, jadi domainnya ini ya. Begitu Kang Haji Raskat. Terima kasih telah berbagi ya. Terima kasih. Jadi pengetahuan buat kita. Kita ibaratkan Kang Haji Raskat apa namanya, seperti WiFi gitu. Servernya di Jakarta, terus dibagi-bagi ke tiap rumah. Iuran per bulan sekian gitu ya. Jadi untuk mengganti passwordnya, untuk mengganti segalanya hanya admin yang punya gitu. Ibarat Kang Haji Raskat punya WiFi, berarti kalau mau ganti adminnya, ganti passwordnya maksudnya itu harus Kang Haji Raskat yang punya pelanggan itu gitu ya. Jadi adminnya Kang Haji Raskat, misalnya mau ganti password, mau ganti kunci begitu, itu adminnya seperti itu. Nah ibaratnya ya samalah umpamanya dengan WiFi gitu. Nah tapi contoh kalau kita umpamanya server dalam negeri, seperti umpamanya bikin APK untuk umpamanya barcode gitu ya gitu. Jadi umpamanya si A dari Tangerang gitu. Nah kalau ada yang umpamanya nakal gitu, dia datang ke Tangerang, Pak tolong yang punya Pak Anu di Anu, saya minta kuncinya gitu. Nanti diacak-acak dia dari situ gitu maksudnya. Tapi walaupun umpamanya sudah sudah diproteksi umpamanya sama antivirus atau anti bobol atau dan lain-lain ya, insya Allah kalau server luar negeri itu lebih aman. Dan ini kita lihat kan ada Brazil, ada Prancis, ada Jerman, kemudian di sini termasuk Yahudi juga masuk ya, kemudian Rusia, kemudian Swedia, Turki, Uni Emirat Arab, kemudian Ukraina dan lain-lain, dia masih pakai gitu. Jadi ini tandanya connected gitu ya. Ya lihat nih yang punya Abu Dhabi gitu ya, Dubai itu masih pakai dia. Artinya tingkat kepercayaan secara global internasional itu lebih aman ketimbang umpamanya KPU punya server dalam negeri. Taruhlah umpamanya yang buat servernya atau APK-nya adanya kuncinya di umpamanya katakan di sinilah umpamanya Kang Mutalim yang bikin, kemudian yang dipakai oleh KPU. Bisa saja orang mendatangi saya, Pak Mutalim saya minta kuncinya, minta adminnya, saya mau maintenance biar ini dirubah, biar itu dirubah, nih uangnya punya 10 miliar, jadi sah-sah saja itu kalau seperti itu. Tapi kalau di luar negeri lebih aman karena window-nya, adminnya itu di hanya satu tempat. Begitu Kang Haji sebagai tambahan ya.